Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatika Padilatun Nasri yang akan bertindak sebagai moderator untuk diskusi kita pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, materi diskusi kita hari ini adalah kelas kata, frase, dan klausa bahasa Indonesia yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Pemateri yang pertama yaitu Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Naufal. Sebagai pemateri pertama, saya akan membahas tentang kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatika. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakaian bahasa harus mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. 2. Fungsi kelas kata. Kelas kata memiliki beberapa fungsi penting dalam penyusunan kalimat. Di antaranya: A. Melambangkan pemikiran atau gagasan yang semula hanya berupa gagasan yang bersifat abstrak, lalu bisa menjadi konkret karena adanya kelas kata. B. Untuk membentuk macam-macam struktur kalimat. C. Memperjelas makna gagasan. D. Membentuk satuan makna, frasa, klausa, atau kalimat. 3. Pembagian kelas kata dikelompokkan menjadi 6, yaitu kata verbal atau kata kerja adalah kata yang menggambarkan suatu perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Yang kedua, nominal atau kata benda adalah kelompok kata yang menyatakan nama seperti nama benda, hewan, dan orang. 3. Pernominal atau kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase. Yang keempat, nominalia adalah kata frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Yang kelima, aktivitas adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Dan yang keenam, adverbia adalah yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain, atau keseluruhan kalimat. Dan yang keempat, kelas kata dalam gramatika secara keseluruhan tata bahasa atau gramatika mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Struktur gramatika yang memperlihatkan bagaimana bangun gramatika suatu bahasa sehingga tidak dapat melihat konstruksi dan konstitusi dalam unsur-unsur gramatika yang berasal dari leksem di samping hubungan tematis dan dimatis di antaranya. Sistem gramatikal yang memperlibatkan bagaimana unsur gramatikal berperilaku sebagai satuan yang terorganisasi sebagai suatu hierarki dari yang terkecil yakni morfem sampai yang terbesar yakni wacana. Kategori gramatika atau klasifikasi gramatika yang memperlibatkan bagaimana satuan-satuan gramatikal dengan cirinya berperilaku sebagai satuan yang lebih abstrak dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Fungsi gramatikal yang memperlibatkan bagaimana bagian dari satuan-satuan gramatika itu dalam satuan yang lebih besar berperilaku dalam hubungan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga diperoleh konsep-konsep seperti modifikasi, subjek, predikat, subjek, lengkapan, dan keterangan. Tema dan peran gramatika yang memperlihatkan bagaimana gramatika menjadi ungkapan dari konfigurasi semantis yang mengkomunikasikan konsep sehingga bahasa menjadi alat komunikasi yang bermakna. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemateri yang pertama, selanjutnya untuk Yuliana Herawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Herawati. Sebagai pemateri kedua akan membahas tentang frase. Frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya, frase hanya terdiri dari salah satu fungsi. Bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba, atau bisa diawali dengan proposisi. Frase termasuk salah satu satuan linguistik yang tidak mempunyai ciri-ciri atau batas fungsi sebagai klausa, sehingga tingkatan frase berada di bawah klausa dan di atas tingkatan kata. Frase terdiri atas beberapa kata dan secara fisik mengisi slot-slot pada tingkatan klausa. Frase selalu terdiri dari morfem bebas yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu unsur frase dipisahkan, akan
makna dari sebuah kalimat. Maka dari itu, pemindahan tata letak frase harus dilakukan secara keseluruhan. Frase dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis frase eksosentrik adalah frase yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur atau komponen pembentuknya. Artinya, salah satu komponen dari frase eksosentrik tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Frase eksosentrik mempunyai dua komponen. Komponen yang pertama berupa perangka yang berwujud preposisi partikel, dan komponen kedua berupa sumbu. Frase yang berperangkai preposisi partikel disebut frase preposisional atau frase eksosentrik direktif, dan frase yang berperangkai sumbu disebut frase eksosentrik non-direktif. Frase direktif adalah kelompok kata yang terbentuk dari paduan kategori preposisi dengan kategori lain, yaitu nomina, frase nomina, dan pronomina. Misalnya, di Indonesia dari laporan keuangan perseroan dan untuk beliau. Frase non-direktif. Frase eksosentrik non-direktif yang pertama adalah frase yang sebagian atau seluruhnya memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, seperti si kancil, si terdakwa, dan sang kekasih. Kedua, frase yang seluruhnya berperilaku sama dengan salah satu unsurnya. Artinya, terdakwa dan kekasih memiliki perilaku yang sama dengan si terdakwa atau sang kekasih. Ketiga, frase yang tidak memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, seperti yang mulia, yang besar, dan yang hebat. Dua, jenis frase endosentrik adalah frase yang memiliki distribusi sama atau setara, sehingga ketika salah satu unsur dihilangkan, frase tersebut akan tetap dapat digunakan. Selain itu, frase ini juga memiliki salah satu bagian yang disebut komponen atasan dan komponen bawahan. Kedua komponen ini memiliki distribusi yang sama dan salah satunya sebagai pendukung atau pembatas. Tiga jenis frase atributif adalah frase yang terdiri dari inti dan penjelas atau modifikator, sehingga frase ini mengandung hanya satu inti yang dapat didahului atau diikuti oleh modifikator. Inti dan modifikator dapat terdiri dari salah satu kelas kata, seperti nomina, verba, adjektiva, atau adverbia. Jadi, hanya ada satu unsur pusat atau unsur inti, sedangkan unsur lainnya adalah atribut yang tidak setara karena tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan kata penghubung atau. Tiga, jenis frase koordinatif. Frase koordinatif adalah frase yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama atau sederajat. Karena bentuknya yang sederajat, maka frase ini dapat dihubungkan dengan konjungsi koordinatif tunggal seperti dan, atau, tetapi, maupun dan konjungsi lainnya. 4. Jenis frase apositif. Frase ini adalah frase yang memiliki keterangan yang ditambahkan atau diperjelas. Frase ini identik dengan nomina atau kata benda. Unsur-unsur pembangun frase apositif itu memiliki kedudukan yang sama sehingga bisa saling menggantikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yuliana Herawati. Selanjutnya materi ketiga yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Materi yang akan saya bahas adalah klausa kata, yaitu klausa bahasa Indonesia. Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa, subjek dari klausa mungkin tidak tampak secara eksplisit. Hal ini umum dalam bahasa subjek nol. Sebuah kalimat paling sederhana terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat yang lebih rumit terdiri dari beberapa klausa. Klausa seringkali dikontraskan dengan frasa. Sebelum kumpulan kata dikatakan sebagai klausa apabila mempunyai predikat dan sebuah subjek. Sementara sebuah frasa berisi kata kerja subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Sebagai contoh kalimat aku tidak tahu kalau kamu membuat lukisan itu, yang membuat perbedaan seperti itu.
Mereka menerima ide akan klausa non-finitif, klausa yang diatur di sekitar kata kerja infinitif. Klausa umumnya dibagi menjadi klausa dependen dan klausa independen. Sebuah klausa independen dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, sedangkan klausa independen harus terhubung dengan klausa lainnya. Klausa independen dapat berupa anak kalimat atau kalimat yang setara dengan klausa yang lainnya. Terima kasih.